Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Apa kabar sore hari ini teman-teman? Yes, hari ini Laras masih podcast outside di Rasuna Garden. Jadi ini salah satu tempat hits yang memang didatangi mostly sama anak-anak muda ya. Dari tadi makan pemandangannya oke-oke banget di sini gitu kan ya. Nah, ini Laras mau ingetin dulu buat kamu yang pengen nontonin podcast ini, kita tayang di beberapa platform ya seperti biasa. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo. Semuanya di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa menyaksikan podcast ini di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Dan buat kamu yang pengen dapetin voucher belanja, kita punya voucher totalnya ada Rp300.000. Masing-masing Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi caranya kamu tinggal tulis aja quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini di kolom komentar Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow ya Instagram kita ya @partaiperindo. Jadi untuk sore hari ini kita punya tema yang kayak cocok dengan suasana sore kita di Rasuna Garden ini ya. Jadi temanya adalah pemanfaatan pengobatan tradisional alternatif untuk kesehatan. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah kehadiran. Beliau ini adalah politisi Partai Perindo. Ada Bapak Sunario Madadi Eskom SHMH. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Aku manggilnya apa nih? Nario aja. Pak Nario ya? Pak Nario. Nah, ini kita pengen lebih mengenal Pak Nario lagi nih, yang ternyata memang terjun juga di dunia politik, tapi memang masih aktif juga untuk melakukan pengobatan alternatif gitu teman-teman ya. Tapi sebelum ke situ nih, aku penasaran juga karena ini selalu aku tanyakan sama teman-teman dari Partai Perindo gitu. Bapak gabung di Perindo ini sejak kapan dan kenapa tertarik bergabung di politik sih? Gitu. Iya, kalau bergabung di Partai Perindonya belum lama. Tapi kenapa tertarik di politik? Ya. Karena politik itu untuk masyarakat, terutama masyarakat yang marginal. Yeah. Nah, kalau misalnya mereka tidak mendapatkan kesejahteraan, itu susah bagi mereka untuk bisa menyuarakan. Maka kita-kita yang peduli dengan mereka harus masuk ke politik, karena di bidang politik itulah kita bisa membantu mereka. Nah, kenapa saya pilih Partai Perindo? Ya, kita tahu bahwa Perindo ini juga berperan untuk ke masyarakat. Banget ya. Iya, kita tahu bahwa seperti kita tahu lah ya. Itu kan kalau di tempat saya itu banyak mereka gerobak-gerobak itu dari Perindo. Jadi UMKM itu dimajukan oleh Partai Perindo. Nah, salah satu saya masuk Perindo adalah untuk ke sana. Saya membantu mereka dari sisi terutama UMKM dan juga karena saya punya background selain dari pendidikan formal juga pendidikan yang non formal, yaitu dengan pengobatan alternatif. Banyak mereka-mereka yang terbantu. Gitu. Itulah salah satunya tujuan. Selain itu bagaimana kita bisa membuat kebijakan di sisi pengobatan alternatif, karena saat ini kebijakan itu belum merata ya. Karena semua lebih kepada medis. Nah, bagaimana para pengobat alternatif, terapis ini bisa akomodasi dan juga bisa terlindungi dengan hukum. Itu saja. Berarti artinya ini ada dari pengalaman pribadi juga ya untuk mensejahterakan rakyat, atau mungkin pada saat itu apa yang membuat Pak Nario ini merasa oh ini kayaknya harus ada campur tangan saya nih di keadaan seperti itu gitu. Ya, kalau ini kan saya masuk ke Perindo salah satunya adalah untuk menjadi anggota legislatif. Maka melalui Perindo artinya dengan masuk ke partai sebagai kendaraan itu kita bisa nanti masuk ke dalam anggota legislatif. Nah, ketika kita masuk menjadi anggota legislatif itu kita bisa membuat kebijakan bersama dengan pemerintah, dengan eksekutif. Sehingga ketika kita membuat kebijakan, paling tidak yang sekarang saya arah adalah kebijakan dari sisi pengobatan alternatif. Bagaimana mereka yang sebagai terapis itu terlindungi. Karena mungkin Mbak Laras tahu ya bahwa ada terapis yang kemudian dituntut karena melakukan kayak seolah-olah malpraktek. Padahal mereka sudah melakukan itu dengan baik dan ternyata si kliennya kalau untuk si pengobatan alternatif kita sebut klien. Tapi kalau untuk rumah medis itu kita sebut pasien. Nah, klien ini tidak menceritakan detail apa penyakitnya atau dia menyembunyikan sesuatu sehingga ketika diobati lalu kemudian terkena
penyakit yang sebenarnya dia tidak ceritakan. Nah itu yang akibatnya si terapis ini terkena hukum. Oke. Jadi memang berangkat dari keresahan sendiri dulu lah ya, sampai akhirnya mencari kendaraan untuk bisa menyuarakan apa yang dirasakan ataupun dipikirkan begitu. Betul. Tapi berarti artinya kegiatan Panario ini selain memang sekarang sedang sibuk di Perindo, kemudian masih melakukan aktivitas terapis juga gitu ya. Ada lagi kegiatan-kegiatan lain Pak? Aktif banget nih kalau saya lihat-lihat nih. Ya, sebenarnya saya memang konsultan. Saya konsultan IT, konsultan hukum, dan juga konsultan HR. Karena di 3 bidang itu memang background saya dari secara pendidikan. Lalu kemudian saya punya, ya karena di kantor itu pernah belajar tentang alternatif, sehingga kemudian itu bos saya GM. GM saya yang mengajarkan pengobatan alternatif sehingga hari tertarik. Oh jadi memang itu nggak dari dulu ya Pak Nario ya? Enggak. Saya pengobatan alternatif itu tahun 2002. 2002, iya. Itu udah lumayan lama juga sih kalau dari 2002 ya. Tapi saya kerja di tahun 94. Oh, kerja dari tahun 94. Cuman memang beberapa tahun, beberapa akhir tahun ini banyak yang memang tertarik nih ke dunia pengobatan alternatif gitu kan. Maksudnya saya pun tidak, istilahnya nggak awam lah sama si pengobatan tradisional ini gitu. Tapi sebetulnya yang bisa diunggulkan dari pengobatan alternatif itu sebetulnya apa aja sih Pak Nario? Untuk yang belum paham dan masih awam ya tentang pengobatan alternatif ini? Iya, pertama kalau dari segi biaya ya, pengobatan alternatif itu terjangkau untuk mereka. Karena kalau mereka ke rumah sakit, mereka sudah pusing dengan biaya. Sehingga ketika mereka masuk dengan pendaftaran ini, ketika mereka kena penyakit yang lebih berat saja, mereka sudah syok. Sehingga kemudian mereka stres, ya sudah bagaimana caranya mereka bisa mengobati penyakitnya dengan paling tidak harganya terjangkau dari kemampuan mereka. Itu saja sih. Itu yang utama. Tapi kalau yang lainnya ya paling tidak ada penyakit-penyakit yang mungkin secara medis diteliti atau diobservasi ternyata belum sampai tahapan sempurna, tapi kemudian dengan pengobatan alternatif bisa terdeteksi. Istilahnya bisa kelihatan sampai akar-akarnya gitu ya kalau alternatif tuh gitu ya. Kebetulan saya juga punya pengalaman nih pengobatan alternatif yang memang rasanya itu kalau saya boleh cerita nih ya teman-teman podcast Aksi Nyata, rasanya tuh nggak semenegangkan ketika kita periksa ke rumah sakit gitu, apalagi dengan kondisi pencahayaan dan segala macam. Tapi memang tidak memberatkan ke salah satu pihak, cuman memang ya itu dia tadi keunggulannya kalau memang memiliki permasalahan atau penyakit yang agak-agak heboh gitu ya istilahnya, ya alternatif ini bisa menjadi salah satu jalannya gitu ya. Nah ini juga ada nih yang namanya pengobatan alternatif supranatural. Kalau dari namanya sih ini agak-agak mistis ya. Tapi apakah semistis itu? Coba langsung tanya sama pakarnya langsung deh. Iya, jangan selalu dikategorikan mistis. Kalau kita tahu bahwa nanti ada orang yang datang ke salah satu pengobatan alternatif, ruangannya gelap, lalu kemudian ada menyan, ada darah-darah ayam. Iya, tidak semuanya begitu. Tetapi bahwa memang tidak semuanya ada berarti ya? Ada. Ya itu biasanya oknum. Oknum, ingat. Oknum. Tapi bahwa pengobatan alternatif itu memang ada supernaturalnya. Misalnya, itu tadi yang dikatakan bahwa di pemeriksaan medis tidak terdeteksi. Kenapa tiba-tiba dia selalu berulah lagi? Nah, kemudian secara supranatural itu baru ketahuan. Bisa jadi karena kemungkinan itu ada sesuatu yang dari secara supernaturalnya memunculkan penyakit medis itu. Bisa dibilang semacam kayak dikirim gitu nggak sih? Bisa begitu. Semacam itu bisa ya. Begitu. Atau bisa juga karena sebenarnya ketika dia mempunyai dalam yang kemudian dari perasaannya sendiri itu membentuk kebencian. Itu bisa dibikin sendiri dendam. Ya Pak ya? Nah itu yang akibatnya secara tidak sadar organ dia terganggu. Sehingga akhirnya kemudian organnya mungkin secara medis bisa terdeteksi, tapi yang lainnya belum tentu terdeteksi. Berarti bisa dibilang memang lebih ke dia ada penyakit mentalnya juga gitu. Betul, ya, nggak cuma fisik, secara psikis. Iya. Maka tadi waktu saya melihat sebelum saya masuk nih, saya begitu melihat Mbak Laras. Seru. Saya makanya tanya, apakah Mbak Laras ada keluhan di tenggorokan? Saya coba deteksi tadi
ada keluhan di bagian tenggorokannya Mbak Laras. Makanya apakah Mbak Laras punya keluhan seperti itu gitu. Nah, ini reaksi yang saya biasanya begitu. Kalau saya mendeteksi klien itu saya akan sendawa, tapi sendawa saya bisa berbeda-beda. Oh, tergantung apa yang dirasain. Iya. Kalau keluhan sih kayaknya cuman kalau udah malam jadi serak aja gitu. Istilahnya kalau jam-jam segini bisa nyanyi, nanti malam-malam tuh udah nggak bisa nyanyi lagi karena udah serak banget berarti suaranya. ada pengaruh di situ. Oh gitu ya? Itu perlu diperiksa. Wah, jadi deg-degan nih. Ya enggak, tapi begitu saya melihat seseorang atau saya diberikan satu pandangan foto, itu kalau memang dia ada penyakitnya akan terdeteksi kok. Oke. Dari foto aja ya? Dari foto bisa. Atau misalnya ada kalau kawan saya bisa lain juga, dia bisa mendeteksi dari rabaan, dari disentuh. Bisa. Nah, terus bisa ngelihat warna nggak? Ya, ini kan biasa suka gitu ya kalau ketemu. Saya kadang-kadang warna itu terlihat dengan spontan. Coba kalau saya nggak kelihatan, nggak bisa. Bisa nggak? Langsung ada reaksinya. Aduh, aku deg-degan deh. Deg-degan tapi kepo gitu. Fungsinya buat apa ya warna itu? Katanya kalau warnanya apa, berarti nanti orangnya Mbak Laras tahu ya? Katanya gitu. Cuman katanya tiap ini beda-beda Pak. Beda. Dan itu tergantung dari kondisi kita juga. Ya, hari ini kan? saya bisa lihat misalnya warnanya biru, tapi belum tentu biru itu akan sepanjang hari. Iya. Biru karena tuh tergantung gimana? mood. Biru tuh artinya apa? Kepo, lihat semuanya kepo. Pasti pada pengen dibacain juga kan? Ya mungkin kondisinya sekarang lagi agak senang sehingga muncul warna biru itu. Senang bersama kalian. Ya karena itu gitu. situasi. Yang kelihatannya itu situasional. Tapi kalau yang kelihatan bahwa dia punya problem, itu bisa terdeteksi. Makanya tadi saya lihatnya langsung di penglihatan ada di bagian tenggorokan. Oh, yang ya agak bermasalah gitu ya. Aduh, barusan tiba-tiba bergejolak nih tenggorokannya, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba. Itu berarti supranatural ya. Jadi jangan selalu dikaitkan dengan yang mistis-mistis. Jadi memang supranatural itu kalau pakai bahasa yang lebih simpel mungkin bisa mendeteksi penyakit yang memang belum bisa terdeteksi oleh alat, mungkin gitu ya. Mungkin seperti itu. Selain itu ada macam-macamnya lagi nggak Pak? Kalau dari sisi ya seperti ini, supernatural itu bisa dilakukan dengan kartu. Kalau mungkin kenal dengan tarot atau dengan kartu-kartu yang lain ada. Oh, itu supranatural tuh masuknya. Jadi jangan dikategorikan itu mistis. Saya suka nonton sih tarot. Ya, karena dengan tarot itu kita bisa membaca atau kita bisa mengetahui sisi klien itu bagaimana dia punya permasalahan. Nah, itu banyak permasalahan baik secara psikis maupun secara fisik. Iya. Tapi kalau untuk jenis-jenis pengobatannya sendiri di pengobatan alternatif ini tuh yang dilakukan itu seperti apa aja sih? Ya kalau saya, terutama saya, Panario, ya? Saya ini pertama mendeteksi itu pertama dengan penglihatan, tapi kemudian saya bisa melakukan dengan ya kayak pijat tradisional. Pijat tradisional itu banyak macam. Bekam. Ada, itu masuk ada bekam, ada fasdu. Kemudian ada gura. Oh, gura. Itu banyak macam. Gura itu yang dikeluarin itu ya? Nah, ada juga yang secara hipnoterapi. Oh, hipnoterapi. Jadi banyak macam. Nah, kalau pijat tradisional itu kan selain kita kebugaran dan stamina, itu juga pernah dengar yang namanya stamina untuk laki-laki, untuk perempuan. Itu bisa dilakukan dengan cara pemijatan. Pemijatan atau totok pun bisa digunakan untuk penyakit stroke. Oke, iya. Atau penyakit jantung. Itu bisa karena dengan cara penotokan atau pemijatan itu aliran darahnya menjadi lebih lancar. Nah, itu akan membantu supaya kesehatan menjadi baik. Itu yang paling make sense ya. Betul. Yang paling make sense. Betul. Pemijatan, aliran lancar, insya Allah penyakit juga hilang gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ada satu case kayak gini ya Pak Naryo, ada seseorang yang memang rutin melakukan perawatan medis di rumah sakit. Kemudian dia merasa kurang lah perawatannya. Terus dia akhirnya datang ke pengobatan alternatif gitu. Istilahnya kan dia ini sedang melakukan terapi. Apakah efeknya itu akan langsung hilang dari nol lagi atau justru malah melanjutkan perawatan medis yang ada di rumah sakit itu? Ya, yang terjadi pada saya yang alami ketika saya menangani klien yang seperti itu, klien itu datang misal penyakit stroke. Dia sudah ke dokter. Lalu kemudian merasa terlalu biayanya tinggi, lalu kemudian udah nggak sanggup lagi, tetap masih mengalami permasalahan, maka ketika datang saya cuma mendeteksi saja di mana sumbatan-sumbatan atau di mana keluhan yang lebih saat ini terasa. Ketika
ketahuan, ya kita terapinya di situ, di bagian itu. Lalu kemudian kita lakukan terapi dengan cara ada 2 macam, baik psikis maupun fisiknya. Nah, pertama yang psikis adalah membantu dia untuk bisa merecovery supaya mentalnya siap. Jangan sampai makin drop, maka akan mempengaruhi. Nah, I see. Nah, ini pasti Sobat Aksi Nyata juga penasaran ya kalau ngomongin biaya. Nah, itu dia ya. Biayanya itu kalau di pengobatan alternatif itu dia tergantung apa sih Pak Naryo? Apakah tergantung penyakitnya? Apakah tergantung dari berapa kali kita visit dan sebagainya? Kalau di rumah sakit kan biasa udah jelas tuh. Kalau operasi apa ada harganya segitu. Kalau rawat inap berapa? Nah, kalau pengobatan alternatif tuh gimana? Konsep bayarnya gitu. Ada banyak macam. Yang jelas begitu kita tahu kita deteksi, lalu kemudian berapa kali visitnya kita bisa kasih tahu. Paling tidak itu minimal. Artinya misalnya 3 kali kunjungan ya, itu minimal. Nah, mengenai biayanya, rata-rata di antara kami, jadi saya punya juga tim, itu kami tidak mematok harga untuk awal, tapi kemudian kita bisa bilang ya sudah semampunya. Seikhlasnya. Sehingga kemudian dia bisa memberikan itu, lalu kemudian punya rasa oh ya saya mau bantu. Ketika nanti sudah berhasil, itu tiba-tiba kita bisa diberikan benefit oleh mereka. Gitu sebagai ucapan terima kasih. Betul. Oke. Jadi masalah biaya kita tidak ada yang mematok, misalnya 1 kali kunjungan 200, 300 tergantung memang besarnya atau penyakit yang diderita. Sehingga ketika misalnya stroke, kita tahu kalau fisioterapi aja untuk akupuntur itu 100-250 ribu. Sekali datang ya. Iya. Kita bilang, ini sudah terserah. Akupuntur pun bisa kita lakukan. Akupuntur secara tradisional pun bisa, walaupun mungkin tekniknya adalah dengan bermacam-macam. Ada teknik tradisional Chinese medicine, ada dengan yang biasa, seperti itu. Jadi udah kebayang ya Sobat Aksi Nyata ya untuk terms of payment-nya itu seperti apa gitu. Nah, ini terakhir aja nih Pak Naryo nih, tips untuk Sobat Aksi Nyata yang sekarang lagi nonton dan mungkin ya tadinya awam, sekarang udah mulai agak mengerti lah mengenai pengobatan alternatif itu seperti apa, silahkan. Baik, bagi teman-teman yang mungkin pada saat divonis penyakit, yang paling penting adalah jagalah hati dan juga pikiran. Kenapa? Karena ketika kita divonis, itu biasanya psikis kita, mental kita itu akan drop. Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Sehingga ketika kita divonis, itu kemudian akan mempengaruhi seluruh kondisi dalam tubuh. Betul. Maka jadi overthinking ya? Iya. Maka ketika itu terjadi, jagalah hati, jagalah pikiran supaya tetap sehat dan bisa sembuh. Itu dia ya. Jadi memang penyakit itu kalau yang selalu Laras dengar adalah datangnya dari pikiran. Jadi selalu positive thinking dan enjoy aja dimanapun kamu berada gitu ya Sobat Aksi Nyata. Tapi tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya, yang campaign Aksi Nyata itu tuh dari kamu untuk Indonesia relate juga dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Maka dari itu Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang ingin mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar tinggal klik aja website di www.konvensirakyat.com, dan kalau ingin daftar menjadi anggota Partai Perindo, kamu kliknya websitenya di www.partaiperindo.com, dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo, tinggal scan barcode yang tersedia di layar kaca kamu. Dan untuk kuis Perindonya ya, nih kamu tinggal tulis aja di kolom komentar Instagram @Partai Perindo, sebutin tema pembahasan podcast hari ini ya. Nanti yang bakal menang kita bakalan pilih, terus cek aja siapa yang menang di minggu depan tentunya di Instagram @partaiperindo. Jangan lupa untuk di follow. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Naryo yang udah mampir. Semoga obrolan kita memberikan banyak insight tentunya buat kamu ya teman-teman Aksi Nyata. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan.
menyerah. Itulah pedomanmu, entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.